Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Agustian dan ini rekan saya. Saya Raga Muhammad Sukmayadi. Di sini saya akan menjelaskan peran Pancasila dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan tinggi Indonesia, yaitu Fokus pada dimensi aksiologi, nilai etika. Pancasila bukan sekedar ideologi negara, melainkan juga kompas normatif yang membimbing etika penelitian dan produksi ilmu di Indonesia. Dalam konteks pendidikan tinggi dan riset nasional, Pancasila berfungsi sebagai landasan nilai aksiologi foundation yang memastikan bahwa ilmu pengetahuan tidak netral, melainkan memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Misalnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menuntut integritas moral dan verifikasi sumber dalam penelitian, sementara sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, mendorong demokrasi epistemik, yakni ketertiban masyarakat dalam validasi data. regulasinya seperti Pempres nomor 33 tahun 2021. Di situ bahkan mengharuskan seluruh riset di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN selaras dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk menjaga kedaulatan persatuan dan kepentingan nasional di tingkat universitas seperti di UGM dan UI. Kode etik mahasiswa serta mata kuliah wajib seperti MPKT secara eksplisit mengintegrasikan Pancasila sebagai dasar pembentukan karakter dan etika. Akademik survei menunjukkan 80% akademik percaya Pancasila mendorong transparansi tetap ada seperti minimnya dukungan institusi nasional dan kecenderungan instrumentalisme nilai Pancasila hanya sebagai alat legitimasi politik, bukan sebagai sistem etika dan hidup. Yang kedua, ada juga fokus pada dimensi epistemologi, struktur pengetahuan. Di sisi lain juga Pancasila berperan sebagai kerangka epistemologis, yaitu fondasi filosofis dalam cara kita memproduksi dan memvalidasi pengetahuan. Ia menawarkan sintesis unik antara kearifan lokal dan standar ilmiah global. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi tanpa mengorbankan nilai dasarnya seperti yang ditegaskan oleh Sumaryati. Contohnya dalam kurikulum Merdeka yang diterapkan sejak tahun 2022, Pancasila menjadi dasar filosofi dari profil pelajar Pancasila yang menekan kompetensi seperti berpikir kritis, kreatif, dan gotong royong. Di bidang hukum, konsep hak asasi manusia atau hak milik ditafsirkan ulang melalui lensa Pancasila seperti dalam UU Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960. Bahkan dalam pengembangan AI strategi nasional, Indonesia menekankan bahwa teknologi harus mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan inklusivitas sesuai Pancasila. Namun delegasi ini belum sepenuhnya merata, masih minim panduan operasional tentang bagaimana nilai Pancasila diterapkan dalam metode penelitian pancasarjana, kriteria evaluasi tesis, atau penilaian proposal riset BRIN. Tantangannya adalah menerjemahkan prinsip filosofis yang luas menjadi aturan epistemologis yang konkret, disiplin spesifik, namun tetap selaras dengan standar akademik internasional. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya simbol identitas nasional, tapi juga landasan aktif bagi etika yang epistemologi ilmu di Indonesia. Kedepan tantangan utamanya adalah menghindari pendekatan
indoktrinatif, dan memastikan implementasi yang autentik, partisipatif, serta didukung oleh kebijakan dan sumber daya yang memadai. Jika berhasil, Pancasila bisa menjadi kontribusi Indonesia dalam dialog global tentang ilmu pengetahuan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakhlak. Baik, mungkin itu saja Dari kami, Selebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.